selamat pagi anak-anak yang terkasih, siswa-siswi SD Marsudirini, Surakarta, anak-anakku, para siswa-siswi kelas 3. Apa kabarnya? Sehat semua ya? Anak-anak yang terkasih, pada kesempatan pagi ini Pak Jaya akan kembali menemui kalian dalam pelajaran-pelajaran agama. Secara khusus kita akan melanjutkan pelajaran agama di semester yang kedua ini. Pak Jaya berusaha membantu kalian untuk semakin mendalami pelajaran agama ini dengan sebaik-baiknya. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon berkat Tuhan, semoga pembelajaran pagi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Siapkan diri kalian, marilah kita buka pelajaran pagi ini dengan berdoa. Bersikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas rahmat kesehatan yang boleh kami terima. Kami sekarang akan mendalami pelajaran agama di semester yang kedua ini. Secara khusus kami akan mendalami tema tentang sakramen baptis. Bukalah hati dan pikiran kami, semoga kami dapat belajar dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak yang terkasih, siswa-siswi kelas 3, seperti yang sudah Pak Jaya sampaikan tadi di awal, bahwa pagi ini kita akan belajar tentang sakramen baptis. Sebelum kita mendalami lebih lanjut, silakan anak-anak mempersiapkan buku kalian terlebih dahulu. Silakan dipersiapkan buku jamrut kalian yang masih baru, ya, buku jamrut untuk kelas 3B, ya. Secara khusus untuk semester kedua ini kita akan memakai jamrut 3B. Anak-anak bisa membuka jamrut halaman 2. Kita akan mendalami tema yang pertama dalam semester yang kedua ini, yaitu tentang sakramen baptis. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Sudah ketemu anak-anak? Sudah ya? Oke, baik. Anak-anak yang terkasih, sebelum kita masuk lebih lanjut, Pak Jaya mengajak kalian untuk menonton sebuah film. Ya, film ini tentu kalian pernah melihatnya, tetapi tidak ada salahnya kalau kita saksikan lagi, ya, kisah tentang pembaptisan Yesus oleh Santo Yohanes Pembaptis. Siapkan diri kalian, duduknya yang baik, perhatikan adegan demi adegan, lalu juga dialog demi dialog, supaya kalian semakin memahami betapa pentingnya upacara pembaptisan. Selamat menyaksikan. Pada tahun yang ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, pada saat Pontius Pilatus menjadi gubernur di Yudea dan Herodes memerintah di Galilea, maka Allah berbicara kepada Yohanes anak Zakaria di padang pasir. Aku adalah suara yang berseru di padang pasir. Siapkanlah jalan untuk Tuhan. Ratakanlah jalan bagi Dia. Setiap lembah ditimbun, setiap gunung dan bukit diratakan. Jalan yang berliku diluruskan dan jalan yang berlekuk diratakan. Semua orang akan melihat keselamatan Allah. Hai kamu orang-orang jahat, siapa yang mengatakan kamu dapat luput dari hukuman Allah? Tunjukkan dengan perbuatan bahwa kamu sudah bertobat. Jangan berkata Abraham adalah nenek moyang kami. Seperti yang kukatakan padamu, kalian harus ingat satu hal. Dari batu-batu ini Allah sanggup membuat keturunan untuk Abraham.
Kapak sudah siap untuk menebang pohon sampai ke akarnya. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Dia yang lebih besar dariku akan datang dan membuka tali kasutnya. Aku merasa tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Allah dan api. Pada saat itu Roh Allah turun ke atasnya, yang mengambil bentuk berupa burung merpati. Lalu tiba-tiba ada suara dari langit berkata, Engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, keren ya anak-anak filmnya ya. Keren sekali, bagus sekali anak-anaknya. Di mana film tersebut mengisahkan Yesus minta dibaptis oleh Santo Yohanes Pembaptis. Ya, film yang tadi kalian saksikan itu sebetulnya juga bisa kalian baca lagi, ya, di buku Jamrud halaman 4. Ya, anak-anak bisa kalian baca lagi di buku Jamrud halaman 4. Atau di dalam kitab suci itu juga bisa kamu baca di dalam Injil Lukas, ya. Bab 3 ayat 21 sampai dengan ayat 22. Atau juga dalam Injil Matius juga ada juga. Matius bab 3 ayat 13 sampai 17. Kemudian di Injil Markus pun demikian. Ya, ada di bab 1 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Ya. Baik. Anak-anak yang terkasih, mengapa kok Pak Jaya membuka pertemuan atau pelajaran kita pagi ini dengan mengajak kalian menonton sebuah film? Karena tema kita pagi ini adalah tentang sakramen baptis. Anak-anak, Yesus saja mau dibaptis. Ya. Yesus tidak punya dosa sama sekali. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang sebelum Yesus tadi kan sudah ada beberapa orang itu minta dibaptis. Sebetulnya makna dari pembaptisan yang dilakukan oleh Santo Yohanes Pembaptis itu adalah pengampunan dosa atau penghapusan dosa. Pertanyaan kita, loh kok Yesus mau dibaptis? Apakah Yesus mau bertobat? Sebetulnya tidak, anak-anak. Ya, pembaptisan yang dilakukan oleh Yesus bermakna bahwa Yesus ingin solider, ya, ingin solider dengan kita manusia. Kita tahu bahwa Yesus tidak berdosa, maka ketika Yesus minta dibaptis itu bukan berarti bahwa Yesus ingin mengaku dosa atau membersihkan dosa-dosanya, tidak. Ya, bukan seperti itu, anak-anak. Tetapi Yesus ingin solider dengan kita manusia yang berdosa. Yesus ingin sama, ya, seperti kita sebagai manusia berdosa. Nah, anak-anak silakan dibuka buku Jamrudmu halaman 2. Pak Jaya akan menerangkan pelan-pelan, ya, poin demi poin supaya kalian paham, ya, makna sakramen baptis yang selama ini dilaksanakan oleh Gereja Katolik. Pertama-tama Pak Jaya bertanya dulu, siapa di antara kalian yang sudah dibaptis? Iya, ada yang sudah dibaptis. Oh, ada yang belum juga. Baik, tidak ada masalah ya, anak-anak. Kita akan mendalami macam-macam sakramen baptis, lalu juga bahan-bahan atau materi yang harus ada dalam pelaksanaan sakramen baptis. Kita baca satu persatu. Pak Jaya terangkan pelan-pelan, ya. Anak-anak, dalam sakramen baptis, ya, ada 5 simbol yang harus dipersiapkan atau 5 bahan yang harus
siapkan, dan ini harus ada, anak-anak, ya, harus ada. Yang pertama, air. Air baptis membersihkan orang dari dosa-dosanya. Orang yang dibaptis dilahirkan kembali dalam hidup baru sebagai anak-anak Allah. Anak-anak, siapa di antara kalian yang mandinya itu tidak dengan air? Tidak ada ya. Pasti kalian kalau mandi itu dengan air. Betul tidak? Betul ya? Ya, mandi itu untuk membersihkan segala kotoran dalam badan kita. Badan kita menjadi bersih, ya, wangi, bersih, bebas dari kuman, virus, penyakit. Nah, demikian juga dengan air yang dipakai dalam sakramen baptis. Ya, ini untuk menghapuskan, sebagai simbol untuk penghapusan dosa. Ya, demikian juga dengan air yang dipakai dalam sakramen baptis. Air dicurahkan di dahi kita, itu sebagai lambang, sebagai simbol bahwa kita disucikan kembali, kita hidup kembali sebagai manusia yang baru. Lalu yang kedua, nama baptis. Orang yang dibaptis akan menggunakan nama baptis. Nama baptis diambil dari nama santo dan santa. Misalnya Yohanes, Bernadetta, Fransiskus, Lucia, Dominikus, dan lain-lainnya. Ya, maka dari itu kita harus mengenal riwayat hidup santo atau santa yang namanya kita pakai sebagai nama baptis. Misalnya seperti Pak Jaya. Ya, Pak Jaya memakai nama baptis Antonius. Maka Pak Jaya harus mengenal terlebih dahulu, atau setidaknya Pak Jaya tahu, paham bagaimana riwayat hidup Santo Antonius. Demikian juga dengan kalian. Kalian yang mempunyai nama baptis misalnya Fransiskus, apakah kamu sudah tahu ya, riwayat hidup Santo Fransiskus? Ya. Untuk anak-anak putri yang misalnya memakai nama baptis Monica, ya, apakah kalian sudah tahu ya, riwayat hidup Santa Monica? Nah, ini kalau seandainya kalian sudah tahu, bagus, hebat. Maka kalian harusnya meneladan ya semangat hidup santo atau santa yang namanya kalian pakai. Tetapi kalau ada di antara kalian, di antara anak-anak yang belum tahu ya kisah hidup santo atau santa yang namanya kamu pakai, ayo anak-anak ya silahkan kalian cari ya, di Google ada, ya di YouTube ada. Silahkan anak-anak ya mencoba menggali ya riwayat hidup santo atau santa yang namanya kamu pakai. Simbol yang ketiga anak-anak yaitu minyak krisma. Minyak krisma merupakan lambang Roh Kudus. Diurapi minyak krisma berarti dikuatkan oleh Roh Kudus. Nah, minyak krisma ini nantinya ketika seseorang dibaptis itu dioleskan di dahi ya, dengan memakai atau membuat tanda salib. Lalu yang keempat, lilin menyala. Ya. Dengan dibaptis kita telah menerima terang Kristus. Lilin bernyala sebagai lambang semangat baru. Pemberian lilin bernyala dimaksudkan agar semangat hidup baru itu dijaga agar tetap hidup seperti terang lilin itu. Lalu simbol atau materi atau bahan yang terakhir adalah kain putih. Kain putih sebagai lambang hidup baru yang suci. Pemberian kain putih ini dimaksudkan agar semangat hidup baru tetap dijaga kesuciannya seperti kain putih yang tetap bersih. Di dalam sakramen baptis ada pernyataan sikap menolak setan dan pengakuan iman dengan mengucapkan syahadat para rasul atau yang kita kenal dengan sebutan doa aku percaya. Anak-anak, sakramen itu adalah tanda dan sarana keselamatan dari Allah yang bisa kita lihat, ya, yang bisa kita rasakan secara nyata. Nah, baptis merupakan sakramen yang pertama kali diterima oleh orang Katolik. Ya, sakramen pertama kali yang diterima oleh orang Katolik adalah sakramen baptis. Ya, karena apa? Sakramen baptis ini juga merupakan semacam pintu gerbang. Dengan seseorang dengan dibaptis, maka seseorang tersebut ya,
masuk dalam sebuah komunitas anggota gereja Katolik. Ya kan? Nah, anak-anak yang terkasih, ada 4 macam karunia atau rahmat sakramen baptis. Apa saja itu? Ya, silahkan yuk kita sama-sama membuka dalam buku Jamrud, ya, halaman 3. Yang pertama, diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua, dipersatukan dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, menjadi anggota gereja Katolik. Dan yang keempat, dibersihkan dan disucikan. Jadi setelah kita dibaptis, kita menerima 4 rahmat atau karunia. Yang pertama, diangkat menjadi anak Allah. Yang kedua, dipersatukan dengan Kristus. Dan yang ketiga, menjadi anggota gereja. Kemudian yang terakhir, dibersihkan dan disucikan. Anak-anak yang terkasih, dalam gereja Katolik ada 3 macam upacara baptis anak-anak. Ya. Yang pertama, baptis bayi. Mengapa disebut baptis bayi? Disebut baptis bayi karena yang menerima sakramen baptis adalah seorang bayi. Ya. Jadi tidak perlu belajar agama terlebih dahulu atau menunggu dewasa terlebih dahulu. Ya. Lalu yang kedua, baptis dewasa. Ya, karena baptis dewasa ini yang menerima adalah orang yang sudah dewasa, maka sebelum menerima sakramen baptis, orang tersebut harus mengikuti pelajaran baptis dulu, ya, supaya orang ini menjadi lebih siap, ya, menjadi lebih siap. Lalu yang ketiga, baptis darurat. Mengapa disebut baptis darurat? Karena pembaptisan secara darurat itu dilakukan oleh petugas, dilakukan untuk seseorang yang dalam keadaan darurat. Ya, misalnya orang yang mendekati sakratul maut atau hampir meninggal, maka harus cepat-cepat, ya, dibaptis secara darurat. Anak-anak, tahap-tahap pembaptisan dewasa itu ada 3. Tahap yang pertama, pelantikan katekumen. Yang kedua, pemilihan calon baptis. Dan tahap yang terakhir adalah pembaptisan. Ya. Nah, anak-anak yang terkasih, para penanggung jawab dalam inisiasi Kristiani yaitu ada 5 anak-anak setidaknya. Umat setempat, lalu yang kedua penjamin dan wali baptis, lalu yang ketiga orang tua baptis, yang keempat katekis, dan yang kelima pastor paroki. Ya. Baptis bayi itu diberikan kepada anak yang orang tuanya sudah dibaptis. Baptis darurat dilaksanakan bagi calon yang menghadapi ajal atau meninggal. Sedangkan katekis itu adalah guru yang membimbing calon baptis. Dan yang terakhir, katekumen adalah murid atau peserta calon baptis. Begitu anak-anak kira-kira yang bisa Pak Jaya sampaikan. Ya, anak-anak bisa belajar sendiri, membaca sendiri, boleh mencari sumber-sumber informasi dari internet, dari Google, dari YouTube, atau mungkin anak-anak bisa bertanya kepada papa, mama, dan orang tua kalian. Ya. Anak-anak, sebagai tugas untuk kalian, ya, silakan anak-anak dibuka buku Jamrudmu, ya, halaman 5. Ya, dibuka buku Jamrud halaman 5. Silakan anak-anak menjawab 5 pertanyaan, ya, yang ada di halaman 5 yang sebelah atas. Ada 5 pertanyaan di sana. Pak Jaya yakin kalian bisa dengan mudah menjawab. Ya, ini sangat mudah. Lalu yang kemudian tugas berikutnya, Pak Jaya meminta kalian untuk mengerjakan lembar pengetahuan 10. Buku Jamrudmu halaman 6. Ya, silakan anak-anak, ya, mengerjakan lembar pengetahuan 10 dari Romawi 1 sampai Romawi 3. Ya.
dari Romawi 1 sampai Romawi 3. Silakan anak-anak mengerjakan di buku Jamrud. Ya, anak-anak mengerjakan di buku Jamrud. Ya, silakan anak-anak mengerjakan memakai pensil dulu supaya nanti kalau salah anak-anak mudah untuk menghapus lalu mengganti jawaban yang benar. Ya, terima kasih anak-anak atas kebersamaan kita pagi ini. Ya, tugasnya sudah jelas ya. Terima kasih karena kalian sudah mengikuti pembelajaran jarak jauh dengan sabar, ya, dengan baik, dengan setia. Pak Jaya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua murid yang dengan sabar, ya, dengan setia mendampingi anak-anak untuk belajar dari rumah dan kami Bapak Ibu guru dari sekolah atau bahkan mungkin juga dari rumah kami masing-masing. Tetap jaga kesehatan anak-anak, ya, makan makanan bergizi yang cukup, olahraga teratur, istirahat cukup, dan ingat anak-anak jaga jarak dengan teman-teman. Kalau seandainya kalian terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa tetap memakai masker. Terima kasih anak-anak, tetap semangat, jaga kesehatan, sampai ketemu dalam kesempatan yang lainnya.